Mohon maaf Bapak Ibu, terputus, ada gangguan tadi saya. Bapak Ibu, kita lanjutkan di sini. HPR yang diharapkan mungkin lebih atau kurang dari tingkat pengembalian yang disyaratkan berdasarkan risiko saham. Jadi mungkin di sini rumus atau keuntungan atas kepemilikan saham itu bisa saja lebih besar atau kurang dari yang diharapkan oleh investor. Kemudian pengembalian yang diperlukan atau ini sebenarnya required rate of return, Bapak Ibu, ini kalau di bahasa Inggris seperti itu. Required rate of return adalah keuntungan yang disyaratkan. Ini kita kembali ke konsep kemarin ketika kita membahas CAPM di dalam teori portofolio. Rumus dari keuntungan adalah, ya ini anggap saja ini adalah saham I. Jadi keuntungan K di sini merupakan penjumlahan dari tingkat keuntungan untuk aset-aset yang bebas risiko, kemudian beta, ya beta saham I, kemudian ini dikalikan dengan risk premium kemarin, ya. Jika saham dihargai dengan benar, harus sama dengan pengembalian yang diharapkan. Jadi di sini kalau ini memang sudah sesuai, cocok model CAPM ini, maka ini akan sama dengan pengembalian yang diperlukan atau required rate of return. Expected rate of return akan sama dengan required rate of return. Kemudian apa bedanya dengan nilai intrinsik dengan harga pasar? Di sini nilai intrinsik adalah nilai yang sebenarnya, nilai yang benar menurut model, menurut perhitungan berdasarkan data-data keuangan. Nah, nilai pasar adalah nilai konsensus dari semua pelaku pasar. Maksudnya ini adalah nilai yang diputuskan dan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar modal atau di lantai bursa. Dan kalau di Indonesia, di bursa efek itu, nilai pasar itu disepakati adalah pada saat closing price perdagangan saham itu ditutup, yaitu pada hari kerja jam 5. Bapak Ibu. Kemudian sinyal perdagangan ini jika intrinsic value itu lebih besar daripada market value-nya, maka sebaiknya strateginya adalah membeli. Jika intrinsic value-nya itu lebih kecil daripada market value-nya, itu sebaiknya menjual atau melakukan short selling, ya. Kemudian jika intrinsic value-nya itu sama dengan market value, itu bisa dipertahankan. Ya, saham itu bisa dipertahankan atau di hold, ya, tidak perlu dijual maupun tidak perlu melakukan pembelian. Berikutnya adalah pendekatan dividen dengan pertumbuhan konstan, Bapak Ibu. Ini rumusnya. Ini adalah rumusnya Gordon model, ya, Bapak Ibu. Jadi nilai saham atau PO ini akan ditentukan oleh arus kas berupa dividen pada tahun ke-1, kemudian dibagi dengan expected rate of return-nya yang K, ya. Tadi yang required rate of return-nya, kemudian G ini adalah tingkat pertumbuhan dividen. Ya, contoh untuk saham referen dengan pendekatan discounted dividen discounted model ini, Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa karakteristik saham preferen dan saham biasa itu berbeda. Ya, kalau saham preferen itu kan mengandung dua unsur, ekuitas dan kewajiban, ya, atau hutang. Jadi di sini yang mengandung unsur hutang itu adalah berupa arus kas, ya, dividen yang dibayarkan jumlahnya tetap selama periode yang tidak ditentukan. Ya, jadi selama umur perusahaan itu pemegang saham preferen itu akan mendapatkan dividen, ya, dari perusahaan dan besarnya sama. Maka ketika itu dilakukan penilaiannya itu adalah
Ini contohnya ya Bapak Ibu, jika perusahaan itu membayarkan dividen sebesar $2 per saham, sedangkan tingkat diskontonya 8%, maka nilai saham preferen itu akan sebesar $25. Ya, karena saham preferen kembali ke sini Bapak Ibu, saham preferen itu kan tidak mengalami pertumbuhan dividen, jadi dividennya besarnya sama terus ya, setiap periode, apakah setiap tahun, setiap 2 tahun ya, tergantung dari kesepakatan perusahaan ketika akan bayarkan dividen bagi pemegang saham preferen. Dan yang kedua, jika pertumbuhan dividennya itu konstan Bapak Ibu, ya, jadi perusahaan membayarkan, anggap saja perusahaan membayarkan dividen itu tiap 2 tahun sekali dan mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya itu konstan. Nah, maka ini contohnya jika perusahaan itu membayarkan dividen $3 per lembar saham, kemudian diharapkan dividen itu tumbuh sebesar 8% dan tanpa batas waktu ya, jadi selamanya gitu, dengan tingkat kapitalisasi pasar atau diskon rate-nya itu 14%, maka nilai saham adalah $54. Kemudian implikasi dari pendekatan discounted model ini adalah semakin besar DDN, tingkat pertumbuhan saham menyiratkan bahwa nilai saham akan lebih besar. Semakin besar diharapkan dividen per lembar saham, semakin rendah tingkat kapitalisasi pasar, kemudian semakin tinggi tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Maka harga saham diharapkan tumbuh pada tingkat yang sama dengan dividennya. Jadi di sini nanti di dalam perhitungan menggunakan golden model yang dimana tingkat pertumbuhan dividennya itu tidak nol ya, atau mengalami pertumbuhan, asumsinya itu tidak boleh lebih besar daripada K-nya ya. Jadi kalau lihat rumus di sini, G ini ya, kembali ke halaman ini, G ini kalau ini lebih besar daripada K-nya itu kan akan negatif. Ya kan nggak mungkin ya nanti. Ya, nilainya akan negatif. Masa nilai perusahaannya negatif? Ya gitu ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, kemudian ini bagaimana menghitung pertumbuhan dividen? Ya, pertumbuhan dividen diketahui dengan cara mengalihkan tingkat return on equity ya, tingkat pembayaran atas ekuitas dikalikan dengan plowback ratio-nya. Yang B ini adalah plowback ratio. Plowback ratio adalah tingkat risiko, tingkat persentase dari laba bersih yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen. Ya, jadi ini namanya plowback. Ini maaf ya, ini pakai bahasa Indonesia ini terjemahannya yang kurang baik nih Bapak Ibu. Ini karena saya menerjemahkannya pakai internet jadi seperti ini. Coba kalau kita lihat yang pakai bahasa Inggris. Nah, ini coba sampai halaman berapa tadi? 14 ya. Nah, ini coba saya ganti yang pakai yang bahasa Inggris ya. Mohon maaf ini. Terjemahnya karena tidak diterjemahkan sendiri ya seperti ini. Pakai internet kadang kalau nggak diatur ya nggak dirapikan hasilnya. Seperti itu. Kembali di sini bagaimana mengestimasi tingkat pertumbuhan. Ya, jadi pertumbuhan dividen itu bisa diketahui dengan cara mengalihkan tingkat keuntungan atas ekuitas atau ROE ya, return on equity, dikalikan dengan plowback-nya. Plowback itu adalah B di sini. B ini adalah persentase setelah dikurangi dengan persentase pembayaran dividen. Jadi ini sebenarnya dari retention rate. Retention rate itu tingkat
berapa besar dana atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu ditahan, tidak dibagikan dalam bentuk dividen. Itu namanya B di sini, plowback ratio. Oke, kemudian berikutnya, ini kalau kita akan melihat kebijakan perusahaan ketika dia akan melakukan earning reinvestment policy-nya, yaitu kebijakan tentang tingkat investasi kembali atas laba yang diperoleh perusahaan. Di sini kita melihat bahwa ada dua grafik hitam dan biru. Yang hitam ini menunjukkan high reinvestment-nya, yang biru adalah low investment-nya. Jadi di sini ketika perusahaan itu menerapkan high reinvestment, itu berarti grafiknya akan seperti hitam ini, tapi konsekuensinya adalah plowback dividen policy-nya itu akan rendah. Nah, di sini timbul pertentangan, perusahaan menghendaki dividen itu mengalami pertumbuhan atau tidak. Nah, kalau mengalami pertumbuhan, ya berarti reinvestment-nya itu akan kecil, dan itu kalau digambarkan secara grafik ini akan nampak di grafik yang biru ini akan lebih rendah. Jadi ini sebenarnya kan dua pilihan yang harus dipilih oleh perusahaan, mau menghendaki dividen mengalami pertumbuhan atau plowback-nya atau return rate-nya yang menaik, ya. Itu pilihan, ya Bapak Ibu. Pilihan dari keputusan perusahaan. Kemudian di sini ya, nilai peluang pertumbuhan saat ini, ya nilai perusahaan sama dengan nilai aset yang sudah ada, yaitu nilai tanpa pertumbuhan perusahaan. Ya, plus nilai sekarang dari investasi masa depannya. Kemudian yang disebut nilai sekarang dari peluang pertumbuhan atau present value dari PVGO, ya di sini, ya PVGO. Kemudian present value dari pertumbuhan kesempatan di sini rumusnya adalah non-growth value per share ditambah dengan present value of growth. Di sini. Ini sudah ada rumusnya. Kemudian contoh perhitungannya. Ya, ini ada, nanti silahkan Bapak Ibu bisa merefer ke sini untuk nanti mengerjakan soal-soal itu. Ya. Ini contohnya, jika perusahaan melakukan reinvest 60% dari laba bersihnya dalam sebuah proyek dengan tingkat return on equity-nya 10% dan kapitalisasinya 15%, kemudian diharapkan di akhir tahun akan membayarkan dividen sebesar $2 per lembar sahamnya. Sedangkan payout-nya, dividennya itu sebesar $5 per lembar saham. Berapa harga sahamnya? Di sini karena sudah diketahui growth-nya, maka tinggal masukkan angkanya itu dengan menggunakan rumus Gordon model tadi di atas, $2 dibagi dengan 15% dikurangi 6%. Maka harga saham akan sebesar $22,22. Ya, itu. Kemudian present value of growth-nya berapa? Rumusnya price per share dikurangi no growth value per share. Kemudian akan diketahui, ya ini bisa dihitung, yaitu sebesar negatif $11,11.
Maaf sebentar nggih Bapak Ibu. Ini saya ada gangguan sebentar nggih. 2 menit nggih, 2 menit. Nggih, Bu. Pak Mujianto kok ganteng ya? Biasanya mboten on cam. Ini niki. Mari gambarnya masjid ya. Masjid Madiun, Pak. Anane mampir kalau di TV. Tapi nek Gus Nabi kaya wong Cina ya. Terus sangkoke antik. Nggih, sampun Bapak Ibu. Ini mohon maaf ya, saya banyak gangguan, anak saya masih minta perhatian. Oke, Bapak, tadi sampai mana ya? Sampai halaman berapa nggih tadi? Tadi yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris nggih, Bapak? Tadi yang saya tampilkan, bahasa Indonesia nggih. Bahasa Inggris, Bu. Oh ya, yang bahasa Indonesia mawon ya. Yang kedua, nggih, ini yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris nggih, sampai perhitungan tadi menghitung pertumbuhan dividen. Ya, ini sudah, kemudian yang ini sudah peluang pertumbuhan. Sekarang siklus hidup dan modal pertumbuhan, ya, Bapak Ibu. Jadi ini contohnya, misalnya ada saham Honda pada tahun 2010 itu membayarkan dividen sebesar 50 berturut-turut ya sampai 2013, kemudian 66, 83 dan 1. Kemudian selama dividen payout-nya itu 30% dan return on equity-nya 11%, kemudian maka pertumbuhannya akan sebesar 7,7%. Ya, ini sudah dihitungkan ya oleh penulisnya di sini. Di sini kita dengan menggunakan contoh saham Honda, maka jika diketahui beta saham Honda itu adalah 95%, kemudian tingkat keuntungan bebas risikonya adalah 3,5%, kemudian risk premiumnya itu ada 8%, kemudian berapa K-nya? Ini kita bisa hitung, K-nya adalah 11,1%, maka dari itu harga saham akan sebesar 31,68. Ini ya, ini 31,68. Harga saham pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2009 ya, harga saham Honda akan sebesar $23,4. Nah, ini dengan cara melakukan present value dari arus kas berupa pembayaran dividen dari tahun 2010 sampai 2013 tadi, Bapak Ibu. Ini adalah mempresent value-kan. Mempresent value-kan tadi kan ada PVGO gitu, nah itu cara menghitungnya seperti ini. Nah, kemudian dengan metode keempat, Bapak Ibu,
yaitu rasio harga penghasilan, yaitu rasio price earning ratio, dan pertumbuhan, yaitu rasio nilai perusahaan karena peluang pertumbuhan terhadap nilai, karena itu tidak ada. Jadi ya di sini PO atau price earning ratio kan P0 dibagi E ke 1. Nih, Bapak Ibu, kemudian sama dengan 1 dibagi K. Ya, K ini 1 plus ini PVG EK ini adalah pertumbuhannya. Nih. Di sini maka ketika menggunakan metode ini ya PVG sama dengan 0, maka harga saham saat ini atau P0 sama dengan earning laba bersih tahun pertama dibagi dengan K. Saham dihargai seperti ketika tidak mengalami pertumbuhan. Kemudian price earning akan naik secara dramatis ketika mengalami pertumbuhan ya dividennya. Price earning yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang pertumbuhan yang besar pula. Kemudian bagaimana ketika price earning-nya meningkat? Ya, saat ROI meningkat, kemudian saat plowback-nya itu juga meningkat selama return on equity-nya lebih besar dari K-nya ya. K di sini adalah tingkat diskontonya, tingkat diskon ya. Sehingga kalau ini rumus ini adalah rumus yang baku nggih Bapak Ibu. Rumus yang kecil di sini. Nah, ini untuk menghitung tadi ya perubahan ketika ada pertumbuhan dividen, karena pertumbuhan dividen juga akan mempengaruhi pertumbuhan tadi plowback-nya dan juga akan mempengaruhi price earning ratio-nya. Ini bisa Bapak Ibu cermati nanti ya atau besok gitu ya. Kemudian price earning dan tingkat pertumbuhan di sini aturan praktis Wall Street, tingkat pertumbuhan kira-kira sama dengan rasio price earning. Jika rasio price earning saham Coca-Cola adalah 15, maka akan mengharapkan perusahaan tumbuh sebesar 15% per tahun. Tetapi jika rasio price earning-nya kurang dari tingkat pertumbuhan, mungkin akan mendapatkan kita untuk bisa menawar ya. Ini terjemahnya kok susah banget ya. Saya coba ya saya lihat yang bahasa Inggrisnya nih. Coba halaman berapa tadi? Oh ya ini, coba saya ganti saja bahasa Inggris. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak bagus itu terjemahannya. Ya di sini price earning dan tingkat pertumbuhan ya. Kalau di Amerika, Bapak Ibu, ini ada namanya Wall Street Rule of Thumb, yaitu rule of thumb itu artinya apa ya? Aturan yang tidak tertulis itu ya. Jadi tingkat pertumbuhan itu roughly equal to the price earning ratio. Tingkat pertumbuhan perusahaan, tingkat pertumbuhan dividen itu pada umumnya secara rata-rata itu akan sama besarnya dengan rasio price earning. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, jadi ini kayak rule of thumb tuh gimana, aturan yang tidak tertulis tapi banyak pihak mengikutinya gitu ya. Banyak pihak mempercayainya. Di sini price earning ratio dan stock risk ya, ratio price earning dan risiko saham. When risk is higher, K is higher. Jika risikonya itu besar, maka K tingkat diskontonya atau tingkat required rate of return-nya, tingkat keuntungan yang disyaratkan juga akan lebih besar ya. Kemarin sesuai teori ketika kita
belajar CAPM itu ada hubungan trade off antara risk and return ya. Jadi when risk is higher, K is higher too. Jika risikonya itu lebih besar, maka keuntungan yang diharapkan juga lebih besar. Maka dari itu price earning-nya akan lebih kecil. Maka rumusnya seperti ini Bapak Ibu. Price earning, price dibagi earning sama dengan 1 kurangi B, K dikurangi G. Nah, Bapak Ibu harus ingat B tadi itu adalah plowback. Ya, di sini plowback. Plowback itu tadi adalah rasio tingkat persentase setelah perusahaan membayarkan dividen. Ini gimana sih? Bisa enggak bisa orang-orang pakai ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oh, enggak bisa. Oh, ini bisa. Ya, jadi Bapak Ibu harus ingat di sini B ini tadi adalah plowback atau retention rate ya, tingkat reinvestasi kembali. Ini adalah pertumbuhan dividen dan K di sini adalah required rate of return ya, required rate of return dan di sini kedua ini G tidak boleh, G ini harus lebih kecil dari K ya, syaratnya itu, atau K harus lebih besar daripada G ya. Pitfall in price earning analysis ini adalah kemarin atau beberapa waktu lalu saya sudah bertanya ke Bapak Ibu mengenai anomali ya, kemudian oleh Bapak siapa waktu itu yang menjawab dengan baik, yaitu keanehan gitu ya, keanehan yang terjadi yang tidak diharapkan ya. Anomali ini adalah pitfall. Ya, ini pitfall-nya ya ini tadi karena yang pengaruh price earning ratio di sini itu ada ini earning management ya, ini dengan menggunakan pendekatan akuntansi. Jadi ini manajemen laba. Kemudian ada choice on GAAP kemarin dengan pendekatan standar atau prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian adanya inflasi dan kemudian laba yang dilaporkan itu berfluktuasi mengikuti siklus bisnis. Kemudian ini grafik yang menunjukkan rasio price earning ratio dari waktu-waktu, dari tahun ke waktu. Terhadap inflasi ya, dengan menggunakan indeks Standard & Poor's ya 500. Di sini inflasi dan price earning ratio itu sangat berlawanan ya. Jadi kalau inflasinya kalau price earningnya naik maka inflasi turun, atau ketika inflasi naik ya, ketika inflasi naik maka price earning-nya turun. Ketika inflasinya turun, maka price earning-nya naik. Kemudian bagaimana dengan tingkat pertumbuhan earning untuk contoh dua perusahaan di sini ya. Adalah perusahaan McDonald dan Con8. Nah, di sini ternyata beda sekali ya. McDonald labanya sangat tinggi. Untuk Con8 itu mendatar, itu tidak mengalami pertumbuhan. Nah, kemudian ini price earning ratio ya untuk berbagai macam industri tahun 2007. Ini perusahaan-perusahaan elektronik yang menghasilkan software ini memiliki price earning ratio yang tertinggi Bapak Ibu. Ini kalau melihat grafiknya itu kan di atas ya. Nah, ini sebenarnya perusahaan tembakau ini price earning ratio-nya rendah ya, paling rendah. Kemudian ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa digunakan sebagai pembanding, yaitu adalah price to book ratio,
price to cash flow ratio dan price to sales ratio. Di sini kalau kita lihat grafiknya dengan menggunakan 3 grafik itu, ya price cash flow dengan price earning ratio itu memiliki pola yang sama, Bapak Ibu. Ya artinya jika price cash flow ratio-nya itu naik, maka price earning ratio-nya juga naik. Tapi ketika price cash flow-nya turun, maka price earning ratio-nya juga turun, ya. Jadi ini polanya hampir sama. Berbeda dengan price to sales ratio-nya, ini sangat mendatar, ya. Itu ya. Jarang yang melakukan perubahan harga, ya. Perubahan harga. Jadi ini grafiknya mendatar ya untuk price to sales ratio-nya. Kemudian metode yang ketiga untuk menentukan nilai ekuitas atau nilai saham adalah dengan free cash flow approach, Bapak Ibu. Di sini perusahaan ya menilai perusahaan dengan cara menghitung aliran kas bebasnya, yaitu pada saat menghitung WACC. WACC itu adalah weighted average cost of capital, yaitu menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Jadi di sini free cash flow to the firm, aliran arus kas bebas terhadap perusahaan itu sama dengan after tax EBIT, yaitu laba bersih setelah pajak, ditambah dengan depresiasi, dikurangi dengan pengeluaran modal, dan dikurangi peningkatan jumlah modal kerja bersih, ya, net working capital, ya. Nah ini adalah arus kas, cara menghitung arus kas. Jadi arus kas dihitung dengan cara menjumlahkan laba bersih setelah pajak ditambah dengan depresiasi dikurangi dengan pengeluaran modal dan dikurangi dengan peningkatan modal kerja. Bagaimana membandingkan dengan model penilaian dalam prakteknya? Nilai-nilai dengan berbagai macam model ini itu menghasilkan hasil yang berbeda. Kemudian para analis juga selalu diharapkan untuk bisa menyederhanakan asumsi-asumsi yang menyertainya, yaitu dalam prakteknya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian di sini the aggregate stock market, ya Bapak Ibu, bahwa ketika kita bicara tentang pasar modal secara agregat, itu bisa melihat ya, perilaku pasar ya di masa lalu dan bisa memprediksi pasar saham di masa yang akan datang. Jadi implikasinya seperti itu. Ya di sini dari tabel ini menggunakan Standard & Poor's 500 bisa melihat berbagai macam skenario gitu ya. Dan misalnya dari data ini kan ada Treasury bond yields, earning yields, resulting price earning ratio, kemudian EPS forecast for S&P 500. Nah di sini most likely scenario, pessimistic scenario, optimistic scenario, ini kira-kira mana dari kelima informasi ini yang disiapkan oleh Standard & Poor's ini yang paling memberikan informasi yang menarik, ya. Gitu. Ya, itu saja Bapak Ibu presentasi dari bab 18 bukunya Body and Gain. Sekarang kita kembali ke soal ya, soal yang latihan itu bisa untuk mengaplikasikan langsung ya. Coba saya lihatnya dulu. Sudah saya buka belum soal?
Oh, ini yang bahasa Inggris juga. Ya, di sini. Problem set nggih Bapak Ibu. Nomor 1. Ya. Bapak Ibu bisa mengerjakan yang gampang-gampang saja, yang mudah dulu. Ya. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa mengerjakan nomor 1 gitu. Nih. Atau nomor 2 atau nomor 3 yang hitung-hitungan saja. Misalnya nomor 4 ini. Nggak paham Bu bahasa Inggris Bu, nggak bisa Yang bahasa baca. Indonesia. Oh, maaf, yang bahasa Indonesia maksudnya. Tadi ada yang bahasa Indonesia sudah saya berikan gitu, Bapak. Bentar. Ada yang bahasa Indonesia tadi. Sudah saya berikan di grup ya, Bapak. Nah, ini ada kata-kata repair nih, Bapak Ibu. Saya juga nggak mudeng Bu dijelaskan tadi. Wah nggak bisa kerjakan Bu. Ampun Bu. Oh, oke. Sebentar. Ini sudah. Oke. Oke, Bapak Ibu, jadi saya harus mulai dari mana nih kalau pakai rumus di sini, ya. Jadi kan harga saham, ya tadi kan judulnya penilaian ekuitas, nggih. Ekuitas ini adalah modal sendiri, modal pemilik atau modal sendiri, nggih. Jadi tidak pakai saham tadi judulnya. Nah, atau langsung soal saja. Ini yang bahasa Indonesia sampun dibuka dereng Pak. Soal bahasa Indonesia. Dereng Bu. Sudah saya berikan tuh ada terjemahannya. Sudah diterjemahkan. Ya Bu mungkin dipelajari. Yang penting ya untuk pahamnya kalau itu campur bahasa Inggris saya nggak jelas Bu, nggak paham bahasa Inggris Bu. Ini bahasa Indonesia semua toh? Sudah Pak. Tadi udah bahasa Indonesia semua toh Pak? Tadi waktu penjelaskan kan campur, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Iya, karena bahasa Indonesianya itu terjemahannya nggak baik Pak. Kalau nggak, jadi karena hanya di copy pakai Word ya, pakai PDF itu terus kemudian oleh software di sana langsung di bahasa Indonesia kan. Iya. Kalau menerjemahkan sendiri pakai Google Translate itu malah mudah Pak, malah paham. Tapi kalau teks PDF ditranslate itu ya kayak gitu tuh bahasanya jadi nggak jelas. Ya biasanya nggak pakai Google Translate niku Bu nek pengen paham bahasa Inggris. Iya, kalau pakai Google Translate itu malah mudah karena itu tadi kan teks ya Pak. Jadi saya tidak menerjemahkan pakai Google Translate, tapi pakai teks. Sebentar saya bukakan. Teman-teman lah gak mungkin paham Bu. Mas Nafik kok yang paham. Oke, betul napa-napa Pak. Ya ini kan karena anu nggih Pak. Ini kalau mau mulai dari mana nggih? Juga pembahasan soal satu aja gitu Bu, mungkin ya, kita boleh. bisa mengikuti. Baik Bapak, ini tak. Oke, baik Bapak, sebentar. Ini yang bahasa Indonesia nggih. Nah, sampun nggih bahasa Indonesia niku nggih, Pak. Nomor 4 aja. Niki nomor 4 nggih. Nggih, Bu. Oke, untuk Bapak bahasa Indonesia saya tak yang lihat yang itu. Mohon izin Bu.
Oke, silakan. Saya agak kurang dengar dari tadi Bu, cuman mungkin signal. Jadi saya hanya bisa melihat dan melihat saja. Oke, metode mana Pak? Nilai intrinsik pahamnya. Ya, yang nomor 4 itu deployment spesialis, ya, spesialis deployment membayar dividen secara tahunan per tahun itu $1 dan diharapkan mengalami pertumbuhan sebesar 20% selama 2 tahun. Kemudian setelah itu mengalami pertumbuhan 4%. Jika keuntungan yang disyaratkan oleh spesialis suplemen itu adalah 8,5%, berapa nilai intrinsic value saham tersebut? Itu. Ya, rumusnya tadi sudah ada nggih, Bapak? Ini ditanya apa? P0-nya kan? P0 nggih. Bentar nih. Bentar nggih, saya keluar dulu PPT-nya. Ini gue pijet sinten nih, sedang pijet Pak Solikin. Halo Bapak. Pijet. Iya. Pak Solikin sambil pijet. Sing pijet siapa itu? Iya. Ngerti tadi ya, intrinsic sampai bicara dereng Pak. Intrinsic value. Belum ada main. Walau tersakulai mana tidak ya kumah mimpi tidak nampak.
Sinyal aku sejene. Ini sore 16. Wes bar iki kok sepemen Bapak. Bapak Sunarto monitor. Bare kok dadak cah. Niki tiken garam nggih Bapak Ibu. Halo Bapak, Mohon. ini soalnya saya di chatroom nggih. Halo Bapak Ibu. Nggih ngapunten Bu niki tiken niki Bu. Tiken mengerjakan nggih Bu. Iya, saya tulis di chatroom dikerjakan. Mohon tugas Bu. Saya hanya melihat chat dan melihat. Nggih. Nggih Bapak Ibu, soalnya saya tulis di chatroom nggih. Silahkan dikerjakan. Sekarang atau besok, Bu? Sekarang. Ini namanya tidak saya terjemahkan. Jadi biar nggak bingung ya. Mohon izin. Tidak mendengar. Nah, pun nggih, soalnya sudah saya tulis di chatroom, jadi bisa dikerjakan. Rumusnya pakai yang tadi nggih Pak, pakai Gordon model ya. P0 sama dengan dividen D1 dibagi dengan K dikurangi G. Sampun? Sudah ditulis? Sudah dipindahkan ke Word? Yang. Soalnya tadi berapa itu, Bu? Baru satu, nomor 4. Yang nomor 4 itu yang ada hitung-hitungannya dulu aja, biar apa ya? Rumusnya pertumbuhan. Atau kalau saya taruh di PPT yang bahasa Inggris saya taruh di halaman belakang sendiri sini. Ya. Soalnya kan ada 9 ini Bu ya, yang di grup itu kan ada 19 Bu. Itu banyak sekali Pak, ada 22. Ada 22, nah yang saya tulis di chatroom itu yang nomor 4. Okay? Nomor 4. Rumusnya pakai yang mana Bu tadi? Rumusnya yang tadi ya ini tunjukkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj.
Rumusnya pakai yang itu nggih Pak, ini FO. di PPT itu. Oke. FO. Bahasa Inggris. Itu nomor 4 nggih. Sekarang yang nomor 5. Ya pokoknya ini kan soalnya kan dari yang mudah sampai yang sulit nggih Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ya urut mengerjakannya. Ini kan nomor 4, sekarang nomor 5 misalnya ini. Nomor 5. Nomor 5. Jangan merah dengan orang tentang orang ini. Mencari ketawa sih dekat itu. Ini nomor 5 nggih Bapak Ibu. Nah, dah. Ya nanti saya kirimkan soalnya pakai Word nggih Bapak Ibu. Ibu. Itu dicari di belakang buku itu biasanya suka ada kunci jawabannya, tetapi tidak ada caranya. Nah nanti Bapak Ibu yang saya nilai tidak hanya hasilnya, tetapi juga prosesnya, caranya bisa menemukan hasilnya itu bagaimana, ya? Tapi kalau sekarang nggak sanggup Bu, mungkin kasih sekarang, waktu. Bapak Ibu, nggak sekarang ya, sekarang kan cuma Ya Bu, latihan. sekarang Bu. Boten saat ini kok Pak. Nggih. Mak ini malam Perlu ini kan belajar lagi. Cek gulet Pak Sapi. Enggak, cek gulet perlu paham, belum paham. Gini saya siapkan soalnya. Mulai dari CAPM kemarin nggih Bapak Ibu. CAPM kemarin juga bicara tentang APT dan CAPM nggih.
Jadi chapter 5, 6, 7, 8 sampai 9, 10, 11, 12. Ini sebenarnya Bapak ini sudah chapter 5, 6, 7, 8. Oke. 119. Oh iya, Bapak Ibu sudah saya beri bukunya soft file investment enggak yang dari Body and Gain itu? Saya sudah beri belum ya? Textbooks English soft file? Belum. Apa perlu diberikan apa tidak? Apa per bab saja? Per bab aja, Mau Bu. minta satu Bab buku? aja. Kalau per bab itu Oke. membacanya kan enggak gitu. Kalau Oke, satu oke. buku males membaca. Nggih, kemarin yang CAPM itu saya sudah berikan per bab belum ya? Sudah nggih? Saya faktor. Yang chapter 9, Bu. Ya, gimana Yang Pak? sudah yang chapter 9. Capital asset. Oh, chapter Ya. 9. Tentang anu nggih. CAPM Jadi nggih. faktor model of risk Oke. dan return. Oh, nggih. Chapter 9. Saya nyari-nyari kok. Oh, ini chapter 18. Bentar saya carinya di sini. Chapter 9. Ya, ini sudah ketemu chapter 9. Nggih, ini ya, ini nomor 1 nggih. Saya translatekan pakai bahasa anu nggih. Oh, saya Bapak Ibu bisa menggunakan Google Translate toh semua? Saged toh nggih, Pak? Bisa, Bu. Nggih, kalau bisa ini saya potongkan materi ini mawon nggih, soal latihan nggih. Ya, chapter 9. Oh, ini ya udah. Saya potongkan latihannya saja. Hanya latihan untuk menghitung yang gampang-gampang mawon ya, nggak usah yang sulit. Tiga 93 sampai
Ditulis tangan ya Bu, mohon izin Bu, jawabannya di Iya, chat. iya. Nggih, lurus harus ditulis tangan nggih. Harus ditulis tangan nggih. Saya tidak dengar Bu. Oh? Nggih, ditulis Saya tangan tidak mawon. dengar, hanya melihat lampu menyala. Ini sudah saya potongkan soalnya. Saya kirimkan di grup deh, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menerjemahkan dengan Google Translate soalnya di sini. Ya. Nah, nanti ini saya sudah mendapatkan bukunya yang bahasa Indonesia. Besok saya berikan soal-soal yang dari buku teks bahasa Indonesia itu dari bukunya Eduardus Standelilin, Suadusnan dan Jogianto. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya satu di antara 3 tadi yang saya sebutkan itu sudah bagus, sudah bisa untuk bahan belajar. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau buku yang dari ini bahasa Inggris tuh nggak usah khawatir karena yang bahasa Indonesia itu udah banyak nih. Pertanyaan saya di chat betul ya Bu? Oh, Pertanyaan nomor 4 sama nomor 5 ya Bu? Bentar saya lihatnya dulu. Bukan, Ibu hanya kelihatan lampu kotaknya saja, tidak dengan suaranya. Oh. Dari tadi saya hanya melihat gambarnya saja Bu. Jadi saya tidak mendengar suaranya. Oh, nggih. Nggih, saya mendengar Bapak kok. Ini sudah saya chat nggih. Ini Pak Eko Budi Harsono sedang mengantar
ibunya yang lagi sakit di rumah sakit. Nggih, nggak apa-apa, mudah-mudahan Ibu segera sehat nggih. Pak Eko Budi Harsono. Kemudian Kagem Pak Narso. Oh ya, nggak apa-apa lewat chatroom nggih, Pak. Tapi saya bisa mendengar suara Bapak kok. Untuk soal nomor 4 dan nomor 5 dikerjakan sekarang pakai tulis tangan. Ya. Untuk latihan nih Bapak Ibu tidak dikumpulkan. Tapi nanti saya cek hasilnya nggih. Besok kuliah besok itu saya cek hasilnya. Nggih. Oke. Yang nomor 4 itu hasilnya 4,31, Bu. Bentar saya lihatnya dulu soalnya. Mana tadi soalnya? Kok nggak ada? Bentar nih, Pak. Berapa Pak hasilnya? Pak Nafi Nggih. Ini jawabnya berapa Pak? Jawabannya? 4,319. Sudah dimasukkan di rumus yang benar nggih? Ya, sesuai rumusnya yang tadi. Pak, saya didikte nggih, Pak. Saya didikte nggih. Bentar saya pakai share screen. Oke. Nggih, rumusnya apa, Pak? P0 sama dengan nggih, Pak Nafi, saya didikte nggih. D1 per K min G. Iya. Jadi D1 itu adalah dividen yang dibayarkan pada tahun pertama. P0 ini adalah harga saham pada saat ini, pada hari ini. Ini adalah harga saham secara intrinsik. Intrinsik. Harga saham yang sebenarnya yang sesuai dengan data-data keuangan inilah. Dividen, diskon atau tingkat suku bunga dan pertumbuhannya adalah data-data keuangan. Nah, ini sekarang pinten, Pak? P0 sama dengan D-nya berapa, Pak? $1, Bu. 1 dibagi itu pertumbuhannya kan awalnya 20, terus pertumbuhannya 4%, jadi 24 ya. Dikurangi 4 dikurangi 2. 2 tahun. Sebentar, chatroomnya tadi mana? Chatroomnya sendiri. Bentar ya, Pak, saya lihat. Settingannya tadi mana? Ya. Dividennya berapa, Pak? $1, Bu. Jadi di sini dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 20% selama 2 tahun dan kemudian sebesar 4% setelahnya. Jika pengembalian yang diminta untuk deployment 8,5%, berapakah nilai intrinsикnya? Nah, ini yang dihitung growth-nya berapa ini? Oh, berarti G-nya berapa tadi G-nya?
bertumbuh dulu Bu ya. Iya. Itu menghitung G-nya. Tadi pakai rumus yang tadi. Sebentar ya, saya carikan yang tadi, PPT yang tadi. DO1 plus G. D1, D2 tetap. Ini tekan. Udah belum. Pak Nafi masukkan G-nya pertumbuhannya berapa? Kok bisa jadi segitu besarnya? Oke, Pak Nafi. Yang G-nya ini cara mencarinya gimana, Pak? Yang G. D1 per 1 plus K ditambah D2 plus plus D2 per 1 plus K pangkat 2 dan seterusnya Bu, rumusnya. Terus. Ini masih saya cari, bentar Bu. Sorry.
فويل للذين يعملون بها أيديهم ثم يقولون هذا من فويل لهم ثم عذاب ولا يملك ولا العزيز الرحيم. Halo Bu, G-nya ketemu 0,0499. G-nya? Ya. Benar apa salah? Ya, saya didikte biar saya tulis di sini. Didikte. 1/1 plus 20. Ini pangkat 1 ya? Iya Bu, pangkat 1. Pangkat 1 ya, terus? Ya, 1 plus 1/1 plus 20 pangkat 2. Tahun kedua masih 20%. Ya. Setelahnya ini yang tahun ketiga berarti plus 4 Bu ya? Iya. Dan terusnya ini yang tak terhingga kan yang ini. Yang tak terhingga kan yang 4% kan? Iya. Dan seterusnya. Nah ini sekarang kan menghitung yang 2 tahun ini dihitung dulu berapa, terus ditambah yang present value-nya ini berapa gitu. Ini kan PO sama dengan ini. Jadi Pak Nafi menghitung yang 2 ini dulu. Yang ini tahun pertama, tahun kedua. Ya. Terus ditambah yang present value go ini, yang go yang seterusnya itu, ya. Yep. Ini ketemu berapa? Oke, kita tunggu hasilnya, nggih. Siap, Bu.
,192. Empat koma delapan. Kalau pakai constant growth semua itu kan nggak bisa ya, karena Bapak Ibu dividen yang dibayarkan itu kan mengalami penurunan atau perubahan atau pertumbuhan itu ya. Di atasnya itu kan ada rumus kan, untuk constant growth itu pakai Gordon model. Ya, ini yang nomor 2. Kemudian ketika mengalami perubahan itu kan ada present value-nya tadi itu. Ya Bu, dapatnya 5,082. Oke, Pak Jonsewu, Pak Nafi bisa didiktekan ke saya di sini. G-nya ketemu 5,082%. Dari mana Bapak menghitungkan? Ya, apa? Hasil dari Tadi kan G sama dengan Roy gini kan? Ya. Kali B, ya kan? Ya. Mohon maaf Bu, itu PO atau PO ya? P0, bukan PO, P0. P0 nggih Pak. P0 atau P0 boleh. Dengar Bu. Saya lihat dulu kok. P sama tulisannya P sama 0. P0.
Nggih, untuk PR nggih, Bapak Ibu. Oke, Bu, siap. Halo. Nggih, nyun sewu Bapak Ibu, Paling ini juga. karena sudah malam, sudah hampir jam Iya. 10. Bapak Ibu bisa istirahat karena nanti malam sudah harus sahur dan besok puasa Siap. lagi. Nanti pokoknya soal-soal saya berikan. Ini sementara soal yang pendirian saham dulu untuk berlatih nggih, nanti soal yang CAPM sama return and risk portfolio itu saya berikan menyusul nggih. Itu nggih Bapak Oke, Ibu, saya kira cukup nggih kuliah Siap. malam ini. Oke. Tapi saya belum ngecek kehadiran Bapak Ibu. Bentar nggih, saya ceknya nggih. Siapa yang tidak masuk nggih? Apakah masuk semua? Hadir, Bu. Masuk semua, Bu. Bentar. Masuk semua. Hadir siapa? Hadir, Pak Ketua. Kehadiran. Siap, Pak Haji. Sudah saya absen, Pak Haji. Siap, Pak Ketua. Siap. Ini soalnya posisinya langsung saya masukkan di siakan gitu, Bapak Ibu. Hanya 4 orang yang tidak masuk, Pak Haji. Sudah selesai yang absen, Bu? Belum. Nggih, niki saya panggil satu-satu nggih. Atau mohon dibantu. Oh, disebutkan siapa yang nggak ada hari ini. Bunur Hidayah ada? Bunur Hidayah? PN. Hidayah ada enggak? Pak Sunarso, nyuwun sewu. Bantu Motor. PN. Kok putus-putus, Ji? Sinyalem saya. Pakai tanam lo malah wifi marai warna putus-putus. Halo, nyuwun sewu Bapak Orang Ibu. Ji, kok. Ini saya Bapak Ibu bisa cek kehadirannya nggih. Ini Bapak Ibu. Itu bisa minta tolong enggak suara-suara yang masuk itu di mute. Mute nggih. Ibu Nur Hidayah ada? Bapak Nur Rohim, Bapakmu Rohim? Halo, Bapakmu Rohim? Bapak Rohim. Imam Saputra? Mohon maaf, Bu dosen. Tadi banyak yang masuk, cuman laporan ke kami banyak yang terpental, Bu. Oh, berarti hadir semua. Ada 4 orang yang tidak hadir, Bu. Siapa yang tidak hadir? Pak Sapaat Arifin, Pak Sapaat yang nomor urut 14. Nama siapa nggih? Pak Ahmad Al-Huda.
Terus Pak Slamet Bu, Pak Slamet gangguan sinyal Bu. Nggih, satu-satu. Pak Romat Edi Suyanto. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Pak, satu-satu nggih, sinten yang nggak masuk ya? Yang tidak masuk Ahmad Al-Huda, Pak Slamet, Pak Sapat Arifin, Pak Romat Edi Suyanto. Halo Bapak, Bapak bisa lihat screen. Screennya kan sudah saya sorot itu, pelan-pelan nggih, ngikutin saya nggih. Halo Bapak. Halo Bapak. Ya Bu, halo Bu. Yang membantu saya untuk kehadiran, itu suaranya kok banyak sekali masuk ya. Itu sangat mengganggu sekali loh itu suara itu. Halo, selain Pak Slamet sih Pak. 27 Bu, 27. Kenapa? 27 Bu. Nggih. Sampun. Terus 25. nggih, sampun. Boleh? Terus Pun Bu, pun. nggih, sampun nggih, kula simpen nggih. 4 Bu. Oh, punggung sebentar. 9 Bu. 36 Bu. Oh. Nomor 4 simpen. Pak Sami nggak masuk. Pak Solikin Mas masuk Bu. Sapi ya. Mas Sapi hadir Bu. 29 Bu Pak Slamet. Dia minta tolong Bapak Ibu lihat di sini. Sampun nggih, saya simpan lagi nggih. Ampun Bu. Oh nggih, saya itu mendengar suara di sana itu suara pengajian. Suara Bapak Ibu di sana itu terganggu suara pengajian, jadi saya nggak bisa mendengar suara Bapak dari mana gitu loh. Ya Bu, speakernya di masjid keras sekali tuh Bu. Oh, deket masjid di dalamnya. Kalau kita on kan itu masuk Bu. Iya, nggih bener. Oke nggih, saya simpan nggih, sampun nggih. Oke. Oke nggih Bapak Ibu, sudah saya simpan ini kehadiran untuk malam ini nggih. Oke nggih Bapak Ibu, saya kira cukup untuk perkuliahannya. Jadi kita kuliah hanya seminggu sekali. Untuk teori dan praktiknya Bapak Ibu mengerjakan tugas latihan di rumah, nggih. Gitu nggih. Siap Bu, siap. Nggih. Oke, gitu aja. Saya kira cukup untuk perkuliahan malam ini. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang bisa hadir dan join malam ini di Yub. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun membuat Bapak Ibu tidak nyaman selama perkuliahan malam ini, nggih. Oke, sampai jumpa nanti minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ya? Tinggi assalamualaikum gandere ra kaprah. Terbit